الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. طيب أمهات, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas macam-macam marfu'at ya. Bahwa marfu'at itu ada 7. Dan kita akan bahas satu demi satu secara rinci. Dimulai dengan al-fa'il. Jadi kita pembahasan hari ini adalah al-fa'il. Al-fa'ilu huwa qala al-musannif Ibnu Ajurrum huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkur afan laysa Ibnu Ajurrum lakin maaf, bukan Ibnu Ajurrum tapi Syekh Muhyiddin ya. Syekh Muhyiddin. Nanti di dalam syarahnya akan menjelaskan definisi ini. Ini definisi Ibnu Ajurrum berarti. Al-madhkuru qablahu fi'luhu. Baik. Ini yang didefinisikan oleh Ibnu Ajurrum dalam matan. Baik, sebelum masuk ke definisi yang kita sebutkan tadi, fa'il ini secara bahasa al-fa'ilu lughatan. Secara bahasa ini adalah ibaratun, suatu istilah amman awjada al-fi'la, suatu istilah bagi orang yang awjada itu menjadikan ada. Dari kata wajada itu ada, kalau awjada menjadikan ada. Seperti karuma itu mulia, kalau akrama menjadikan karuma itu memuliakan. Kalau awjada berarti menjadikan ada apa? Al-fi'la, suatu kejadian. Jadi istilah bagi orang yang melakukan pekerjaan. Ketika Anda bilang zahaba Zaidun, Zaid adalah fa'il. Itu ibarah bagi orang yang menjadikan ada apa? Az-zahab, pergi. Pergi itu jadi ada oleh siapa? Oleh Zaid. Itu al-fa'ilu lughatan, secara bahasa. Baik. Selanjutnya, bagaimana al-fa'il secara istilah? Dan inilah yang dimaksud al-fa'il secara istilah ilmu nuhat ya, atau menurut ulama nahwu. Ketika ulama nahwu bilang al-fa'il, apa yang dimaksud? Ini yang mereka maksud. Huwal ismu, ialah isim, al-marfu'u, yang marfu, al-madhkuru, yang disebutkan, qablahu, sebelumnya, fi'luhu, fi'il. Kita akan bahas. Al-ismu, kata al-ismu ini akhraja, mengeluarkan, al-harfu wal fi'lu. Jadi yang namanya huruf dan fi'il tidak mungkin menjadi isim. Ya, seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan isim di sini, yang dimaksud dengan al-ismu di sini apa? Yaitu al-ismu as-sarih. As-sarihu.
As-sharih adalah jelas. Memang ada isim yang tidak jelas. Ada namanya isimnya itu al-mu'awwal bis-sharih. Al-mu'awwal yang ditakwil menjadi isim yang jelas. Ini anak kurang paham nih. Misal, kalau isim yang sharih, ya sebagaimana kita ketahui, isim pada umumnya, contoh, misal wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Ibrahimul qawa'ida. Iz yarfa'u. Di sini siapa yang yarfa'u meninggikan? Ibrahimu. Ibrahim di sini adalah isim yang sharih jelas. Ya, sebagaimana pada umumnya zahaba Zaidun. Zaid isim sharih. Kalau muawwal bis sharih bagaimana? Baik. Sebelum masuk ke muawwal bis sharih, ana ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa yang namanya an plus fi'il ini sama dengan al-ismu. Kemudian anna min akhwati inna ya. Anna plus ismuha isimnya plus khobaruha sama dengan isim juga. Kemudian ma plus fi'il ini juga sama dengan isim. Baik. Contoh, Anda kurang paham. Misal. Amartuhu. Saya memerintahkannya bi an yajtahida. Bi an yajtahida. Perhatikan umahat, ada ta'alba masuk kepada sesuatu. Kita tahu yang namanya huruful khafdi atau huruful jar itu merupakan tanda isim. Ya, nggak mungkin kita bilang biyadhabu atau ila zahaba, nggak mungkin. Atau masuk kepada huruf ila min, ya, atau ila ila ala, nggak mungkin. Yang namanya huruful khafdi atau huruful jar ini tanda isim. Maka dari sini kita tahu an yajtahida ini sama dengan al-ismu. Dan inilah yang disebut isim al-mu'awwal bis-sharih. Jadi kita harus takwil menjadi bentuk yang sharih. Baik. Kemudian yang namanya an, ya, kita kan tahu an ini adalah harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Ana ingin membahas makna wa masdarin. Maksudnya adalah an dengan yajtahid atau dengan fi'il setelahnya ditakwil menjadi bentuk masdar. Yajtahidu masdarnya adalah ijtihad. Maka kita takwil an yajtahida.
an dan fiilnya menjadi bentuk masdar. Amartuhu bijtihadin. Maka inilah yang kita maksud, yaitu al-ismu al-mu'awwal bis-sharih. Kebetulan isim mu'awwal bis-sharih kalau di sini kedudukannya sebagai isim majrur, ya, karena bijtihadin, karena kemasukan ba. Tetapi mu'awwal bis-sharih ini kadangkala menjadi fa'ilnya. Menjadi fa'ilnya. Contoh, untuk tadi mu'awwal bis-sharih, kita ambil contoh an plus fi'ilnya. Kebetulan an dan fi'ilnya ini ditakwil menjadi bentuk masdar, yaitu isim mu'awwal yang tadi kita sebutkan, dan kedudukannya sebagai fa'il. Contoh. Yasurruni. Sarra yasurru, membuatku bahagia. Yasurru, membuat bahagia, ni saya. An tatamassaka bil fadail. Yasurruni an tatamassaka bil fadail. Baik. Dari segi makna terlebih dahulu, membuatku bahagia. Jadi yasurru ini adalah fiil, membuat saya bahagia. Siapa yang dibuat bahagia? Ya. Berarti ia di sini sebagai maf'ulun bih, objek yang dibuat bahagia. Apa yang membuat saya bahagia? Anta tamassaka bil fadail. Maka ini bentuknya kalau kita lihat fiil, tapi nggak mungkin. Karena yang namanya isim itu mesti yang namanya fa'il itu mesti al-ismu. Maka kita takwil menjadi bentuk masdar, di mana masdar itu adalah isim. Maka kita bentuk an dan fiil setelahnya menjadi bentuk masdar. Tamassaka yatanassaku tamassukan. Menjadi tamassuk. Baik. Tamassu, kemudian fa'ilnya apa? Fa'ilnya tatamassaka, berarti anta. Berarti tamassukun ditambah dhamir anta menjadi tamassukuka. Membuatku saya bahagia, kamu berpegang teguh kepada fadail. Yasurruni tamassukuka bil fadail. Maka yang kita lihat, yang asalnya anta tamassaka, zahirnya ini fiil, kita mesti takwil menjadi bentuk isim. Di sini kebetulan isimnya bentuknya masdar dengan wasilah an. Kemudian bukan saja an, tetapi kita tadi bilang bahwa anna dan isim dan khobarnya sama dengan isim, ini juga sama bentuknya al-masdar. Semuanya bentuknya dalam bentuk al-masdar. Seperti itu. Contoh yang lain. Misal, contoh untuk anna plus ismuha plus khobarnya. Contohnya. Awalam yakfihim anna anzalna.
Apakah tidak cukup bagi mereka? Sungguhnya kami telah menurunkan. Baik. Awalam yakfihim, cukup atau tidak cukup bagi mereka? Apa yang tidak cukup bagi mereka? Anna anzalna. Baik. Yang sebelum ke situ, Ana ambil contoh yang mudah dulu. Misal, araftu annaka mujtahidun. Mujtahidun. Araftuka annaka mujtahidun. Di sini, araftu, arafa di sini fi'il, taknya di sini fa'il. Ya, saya mengetahui apa yang saya ketahui. Annaka mujtahidun ini sebagai maf'ulun bih. An isimnya yaitu kaf dan khobarnya itu mujtahid, kita takwil menjadi bentuk masdar menjadi araftu ijtihadaka. Jadi mujtahidun ini bentuk kita ambil bentuk masdarnya itu ijtihad, kemudian disandarkan kepada dhamir kaf yaitu sebagai isim an menjadi ijtihadaka. Ini juga sama. Anzala yunzilu inzal, awalam yakfihim inzal, inzalu, kemudian anna asalnya annana berarti nun ya, nahnu berarti inzaluna. Inzaluna. Dan inilah contoh yang lain, anna anzalna ay inzaluna. Kalau kita lihat ini adalah fa'il, bentuknya jumlah. Ya, jumlah ismiyah, nahnu anzalna, tetapi kita takwil menjadi bentuk masdar karena syaratnya itu fa'il itu harus isim menjadi inzaluna. Contoh satu lagi yaitu ma plus fi'il bisa menjadi fa'il sama. Contohnya a'jabani, membuat saya terheran-heran. A'jaba, membuat terheran-heran. Ni, saya. Apa yang membuat saya terheran-heran? Ma sona'ta. Apa yang kamu buat. Apa yang saya membuat? Jadi a'jaba di sini fi'il. Siapa yang dibuat terkagum-kagum nih? Iya-nya di sini berarti maf'ulun bih. Siapa yang saya membuat terheran-heran? Ma sona'ta. Kita lihat ma sona'ta, sona'a ini sona'ta fi'il. Dan kita bilang nggak mungkin yang namanya fi'il itu fi'il, mesti isim. Ternyata kita rubah ke dalam bentuk isim karena kedatangan ma. Ma dan fi'ilnya kita rubah menjadi bentuk masdar sona'a yasna'u sun'an. Jadi sun'u. Kemudian ini fa'ilnya apa? Ta, anta. Oh, berarti sun'un ditambah anta menjadi sun'uka. A'jabani sun'uka. Inilah bentuk yang pertama di mana fa'il itu adalah al-ismu. Mencakup al-ismu as-sarih dan al-mu'awwal bis-sarih. Sampai sini ummahat. Ada yang mau ditanyakan sebelum ana lanjut? Faham? Baik, paham ya. Ustaz, untuk yang contoh ini Ustaz, Mm-mm. awalam yakfihim anna Mm-mm. anzal. Yakfihim ketemu lam nggak dibuang ilatnya Ustaz. Afwan, awalam yakfihim. Sahih, masya Allah. Sahih, sahih, sahih. Masya Allah, barakallahu fi. Awalam, betul-betul ya Allah, betul-betul. Awalan yakfihim.
yakfihim. Sahih. Awalam yakfihim. Kan yakfihim. Karena dia adalah huruf mu'tal akhir ketika majzum bihadfi harfil illah. Sahih. Awalam yakfihim. Sahih, sahih. Syukran, syukran. Baik, ada lagi silahkan. Mungkin ada yang salah lagi, silahkan. Bisa dilihat mungkin yang anak kurang kurang konsentrasi atau salah, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lanjutkan. Baik. Jadi yang pertama fa'il itu bentuknya harus isim. Kalau kita menemukan fa'il dalam bentuk selain isim, pasti harus ditakwil menjadi isim. Wasilah atau beberapa huruf yang menjadikan fi'il itu berupa masdarnya itu isim adalah an dengan fi'ilnya. Anna isim dan khobar, ma dan fi'il. Baik. Al-marfu'. Yang kedua, fa'il itu harus al-marfu'. Marfu'. Berarti mengeluarkan akhraja, mengeluarkan al-mansub wa al-majrur. Jadi fa'il itu tidak mungkin mansub atau majrur. Pasti marfu. Illa fil lughah qalilah. Illa fil lughah al-qalilah. Ada beberapa bahasa, atau bukan beberapa bahasa, ada satu bahasa yang dibalik kadang-kadang. Ketika dibalik ya, maksudnya dibalik itu fa'ilnya mansub dengan fathah, maf'ulnya dengan dhammah. Tapi kapan? Ketika tidak iltibas, ketika tidak tercampur mana fa'il, mana maf'ul. Contohnya kharaqa as-sawbu al-mismara. Kharaqa itu mencabik, merobek. As-sawbu itu baju, al-mismara itu paku. Kira-kira mana siapa yang merobek, siapa yang dirobek? Tentu yang dirobek itu as-sawb, maf'ulnya itu objek. Al-mismar ini subjeknya. Tapi kita lihat al-mismara fathah, as-sawbu dhamma. Ketika tidak iltibas. Tapi kita nggak perlu panjang lebar terhadapnya. Ala kulli hal, isim yang marfu. Kemudian al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Jadi sebelumnya harus didahului oleh fi'il. Maka ini akhraja. Akhraja apa? Yang pertama mengeluarkan al-mubtada. Baik. Kenapa? Pertama sampai sini mubtada itu adalah isim. Misal ya. Misal contohnya misal Zaidun zahibun. Zaid adalah isim, betul. Kemudian al-marfu dia juga marfu. Tetapi dia itu apakah fa'il? Kita bilang bukan. Kenapa? Karena tidak didahului oleh fi'il. Karena mubtada itu lam yataqaddamhu fi'lun. Dia itu tidak didahului oleh fi'il sama sekali. Di sini apakah ada fa'il, ada fi'il? Kita bilang tidak. Maka Zaid ini bukan fa'il. Contoh mengeluarkan juga, yang pertama mubtada, yang kedua mengeluarkan ismu inna, isim inna. Kenapa? Isim inna itu lam yataqaddam atau lam yataqaddamhu, tidak atau tidak mendahulunya apa? Fi'lun juga. Khobar, afwan. Bukan isim ya. Khobar. Khobar inna. Dia juga isim marfu, misal. Inna Zaidan qaimun.
Qaimun ini isim marfu, tetapi tidak didahului oleh fi'il. Apakah inna ini fi'il? Kita bilang bukan. Inna ini adalah harfun, adalah huruf yang bermakna fi'il. Kemudian yang ketiga, isim kana. Mengeluarkan juga isim kana. Jadi, laisa, kenapa? Laisal fi'lu, fi'ilnya bukan fi'la wahidin minhuma. Bukan salah satu fi'il dari keduanya. Maksudnya bagaimana? Kana Zaidun qa'iman. Kita bilang Zaid. Ya, ini Zaid. Betul. Dia apakah isim? Kita bilang iya. Apakah dia marfu? Kita bilang iya. Apakah sebelumnya disebutkan fi'il? Kita bilang iya. Karena ini adalah fi'il. Lantas apakah Zaid kita bilang fa'il? Kita bilang bukan. Kenapa? Karena bukan khusus fi'il untuk Zaid, karena kana juga fi'il untuk qaim. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan laisal fi'lu fi'la wahidin minhum. Fi'ilnya bukan untuk Zaid saja, tapi untuk qaiman juga. Baik. Selanjutnya pembahasan qablahu fi'luhu. Kata fi'luhu. Baik. Maksudnya ketika Anda bilang qama Zaidun. Qama adalah Zaidun adalah isim yang marfu. Yang disebutkan fi'ilnya kita bilang betul, fi'il. Tetapi bagaimana kalau Anda bilang hayhata al-aqiqu. Hayhata ini adalah bukan fi'il, tapi al-aqiqu ini adalah fa'il. Ulama sepakat. Hayhata ini adalah isim yang bimakna fi'il, bimakna ba'uda, jauh. Jauh al-aqiqu. Tapi al-aqiqu ini kita sebut fa'il. Oh, ternyata fi'il yang dimaksud di sini adalah yashmalu, mencakup satu al-fi'il itu sendiri, ya. Seperti qala Nuhun. Yang kedua, fi'il di sini bermaksud ismul fi'li. Termasuk juga ismul fi'li, isim fi'il. Maksudnya apa isim fi'il? Jadi, isim fi'il adalah dia itu isim yang memiliki makna fi'il. Contohnya, hei, hata. Ini artinya ba'uda, jauh. Hayhata al-aqiqu. Al-aqiqu. Kemudian mencakup juga yang ketiga ismul fa'il, isim fa'il. Ya, seperti daraba yadribu darban, daribun. Nah, itu isim fi'il. Isim fa'il. Seperti contohnya qadimun. Apakah telah datang? Apakah datang? Abuka. Ayahmu. Kita lihat ayahmu ini adalah fa'ilun. Subjek dari kata qadimun. Jadi qadimun di sini adalah isim fa'il yang beramal amal fi'il. Kemudian hayhata ini adalah isim yang beramal amal fi'il. Jadi meskipun hayhata ini adalah isim, qadimun ini adalah isim, tetapi keduanya seperti kedudukan fi'il. Kenapa? Karena beramal seperti amal fi'il. Aqiqu dan abuka meskipun didahului oleh isim, tetapi dia tetap menjadi fa'il. Kenapa? Karena sebelumnya meskipun isim beramal amal fi'il. Gitu maksudnya. Anda sudah rinci
serinci-rincinya. Sampai sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum kita masuk ke kitab. Baik. Kalau seperti itu kita lanjutkan ke kitab. Silahkan, giliran siapa sekarang yang membaca? Ana Ustaz. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babul fa'ili. Bab fa'il. Qala al-fa'ilu huwal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Musannif rahimahullah berkata, fa'il adalah isim yang marfu yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Sahih. Aqulu al-fa'ilu lahu ma'nayani. Ahaduhuma lughawiyun wal akhiru istilahiyun. Dan saya berkata fa'il itu memiliki dua makna. Yang pertama makna secara bahasa dan yang kedua adalah secara istilahi. Amma maknahu fil lughati, adapun makna secara lughat bahasa adalah fahuwa ibaratun amman aujadal fi'la. Ungkapan siapa yang menciptakan perbuatan, gitu ya Ustaz? Bagi yang menciptakan perbuatan, betul. Wa amma ma'nahu fil istilahi fahuwa al-ismul marfu'u malquru qablahu fi'luhu kama qala muallifu. Adapun makna secara istilah adalah isim yang marfu yang disebutkan fiilnya sebelumnya, sebagaimana penulis berkata wa qauluna al-ismu la yashmalul fi'la walal harfa fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan wa huwa yashmalul isma as-sariha wal isma wa ismal mu'awwal bis-sarihi. Kami berkata, perkataan kami ya Ustaz, dan perkataan kami isim tidak meliputi fi'il dan huruf. Kemudian salah satu dari keduanya tidak bisa menjadi fa'il. Sahih. Berarti yang namanya fi'il dan huruf tidak mungkin menjadi fa'il. Kalau ada fi'il kelihatannya tetapi dia sebagai fa'il, kita mesti takdir menjadi masdar dan itu isim. Kemudian wa huwa yashmalul isma shariha wal ismal muawwala bi sharihi. Udah tadi. Yang mana tadi? Dan al-ismu itu dan kata al-ismu itu dan dia meliputi isim shari dan isim muawwal bi shari. Amma sharihu
fanahu Nuhun wa Ibrahimu fi qawlihi ta'ala qala Nuhun wa il yarfa'u Ibrahimu. Adapun isim sorry, contohnya Nuhun dan Ibrahim pada firman Allah Ta'ala qala Nuhun wa il yarfa'u Ibrahimu. Wa amma muawwalu bisarihi fanahu qawlihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna. Adapun isim muawwal bisari seperti firman Allah Ta'ala awalam yakfihim anna anzalna. Fa anna harfu taukidin wa nasbin wa na ismuhu mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin. Kemudian di sini anna harfu taukidin wa nasbin tambah wa masdarin. Tambah wa masdarin. Karena anna isim dan khobarnya itu akan ditakwil menjadi masdar. Silahkan dilanjut. Ya memang tidak disebutkan mungkin oleh mu'allif. Anna adalah huruf taukid dan nasab dan masdar dan na adalah isimnya. Mabni ala sukun berkedudukan sebagai mansub. Dan wa anzalna fi'lun madin wa fa'iluhu wal jumlatu fi mahalli raf'in khabaru anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin fa'ilu yakfi wa taqdiru awalam yakfihim inzaluna. Dan anzalna adalah fi'il madi dan fa'ilnya dan jumlah itu menempati rofa sebagai khobar anna. Dan anna adalah apa-apa yang masuk kepadanya dalam takwil bentuk masdar. Dalam takwil masdar adalah fa'il dari yakfi dan takdirnya. Dan takdirnya awalam yakfi inzaluna. Dan yakfihim awalam yakfihim inzaluna. Dan contohnya seperti perkataanmu yasurruni antatamassaka bil fadaili. Dan perkataanmu a'jabani ma sona'ta. At-takdiru fiha dan takdir keduanya yasurruni yasurruni tamassukuka wa a'jabani sun'uka. Sahih. Wa qaulunal marfu'u yukhriju ma kana mansuban au majruran fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Sahih. Perkataan kami marfu mengeluarkan apa yang
mansub dan majrur. Maka dari keduanya adalah fa'il. Bisa menjadi fa'il. Wa qauluna al-madhkuru qablahu fi'luhu yukhrijul mubtada'a wa isma inna wa akhwatiha fa innahuma lam yataqaddamhuma fi'lun batati albattata ini sama sekali ya. Batata Ustaz. Albattata seperti ayyubon, seperti itu. Ayyubon. Jadi albattah battatan. Ayyubon kita tahu ya, ayyubon juga. Tapi kalau apa namanya? Kalau kita perhatikan ayyubon mansub oleh apa gitu ya? Albattata ayyubon atau subhanallah. Kok mansub gitu ya? Ini adalah beberapa bentuk maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu kan bentuknya masdar biasanya kan ya? Atau ya maf'ul mutlak. Jadi ayyadhan ini adalah fi'il maf'ul mutlak dari fi'il yang mahdhuf. Albattata juga ini adalah maf'ul mutlak dari fi'il yang mahdhuf. Jadi adu misal adu ayyadhan. Abuttu battatan. Gitu ya. Ini maf'ul mutlak. Jadi mansubnya karena maf'ul mutlak. Kalau kuliah silakan dilanjutkan. Ustaz, artinya perkataan kami yang disebutkan fiilnya sebelum perkataan kami yang disebutkan fiilnya sebelumnya ya dia mengeluarkan mubtada dan isim inna dan saudara-saudaranya. Kemudian afwan, tadi ana ada salah berarti ya. Mengeluarkan mubtada dan isim inna. Berarti bukan khobar inna. Jadi mengeluarkan isim inna karena isim inna ya, sebetulnya dia bukan marfu juga ya. Dengan kita menyebutkan al-ismu al-marfu, isim inna tentu bukan menjadi apa namanya? Fa'il gitu. Meskipun inna itu adalah huruf yang memiliki makna fi'il. Tapi kan dia maksud. Lalu kita silahkan dilanjutkan. Nah, Ustaz. Kemudian keduanya tidak diawali oleh fi'il sama sekali. Itu ya Ustaz. Ya kan betul. Zaidun qaimun. Apakah Zaid ini isim marfu yang diawali oleh fi'il? Kita bilang tidak. Inna Zaidan qaimun. Sini Zaidan mansub gitu ya. Kemudian meskipun inna ini adalah huruf yang memiliki makna fi'il, tapi dia tidak mungkin menjadi fa'il. Pertama karena dia mansub ya. Yang kedua karena tidak didahului oleh fi'il sama sekali. Kemudian wa yukhriju aidan isma kana wa akhwatiha wa isma kada wa akhwatiha fa innahuma wa in taqaddamahuma fi'lun. Dan juga mengeluarkan isim kana dan saudara-saudaranya dan isim kada dan saudara-saudaranya, maka keduanya meskipun keduanya jadi fa'innahuma maka sesungguhnya keduanya wa in taqaddamaha meskipun wawunya ini meskipun diawali fi'il gitu Ustaz. Meskipun keduanya diawali fi'il ya. Fa inna hadzal fi'la laisa fi'la wahidin minhuma
wal muradul bil fi'li. Sudah sampai situ, terjemahkan dulu. Fa inna. Kemudian fi'il ini bukanlah fi'il salah satu dari keduanya. Betul. Dan yang dimaksud dengan fi'il itu adalah apa-apa yang meliputi. Baik. Sebentar. Di sini mengeluarkan juga kana dan isim kana wa akhwati dan isim kada wa akhwatuha. Seperti kita bilang kana Zaidun qa'iman atau kada al-kitabu yasqutu. Kitab itu hampir jatuh. Baik, kita lihat Zaidun ini adalah isim marfu yang didahului oleh fi'il yaitu kana. Al-kitabu ini adalah isim marfu yang didahului oleh kada. Tapi Zaidun dan al-kitab ini bukan fa'il. Kenapa? Karena kana bukan khusus fi'il untuk Zaid, tetapi dia juga fi'il untuk qa'im. Kada juga ini adalah fi'il untuk al-kitab dan juga fi'il untuk yasqut. Seperti itu. Itu fa inna hadzal fi'la, sesungguhnya fi'il ini yaitu kada dan kana laisa fi'la wahidin minhuma, bukan merupakan fi'il satu dari keduanya. Kemudian fi'il ini bukanlah fi'il salah satu dari keduanya. Kemudian wal muradu bil fi'li. Warna salah baca terjemahan Ustaz. Wal muradu bil fi'li ma yashmalu shibahal fi'li. Shibhal fi'li, shibha itu mirip, al fi'li itu fi'il shibhul fi'li, maksudnya beberapa yang dimaksud kata yang beramal seperti fi'il gitu ya. Dan yang dimaksud dengan fi'il itu adalah apa-apa yang meliputi apa-apa yang mirip fi'il, seperti isim fi'il, kasmi fi'li, kasmi fi'il seperti fi'il, isim fi'il, nahwi, fi nahwi, hayhatal aqiqu wa syattana, zaidun wa amrun berpisah ya, terpecah. Kemudian iftaroko itu artinya. Kemudian wasmil fa'ili fi nahwihi aqadimun abuka fal aqiqu wa zaidun ma'ama utifa alaihi wa abuka kullun minha fa'ilun. Betul. Maka fal aqiqu hayhatal aqiqu wa zaidun syattana zaidun wa ma'ama utifa alaihi dan amrun wa abuka yaitu aqadimun abuka kullun minha, setiap dari mereka itu adalah fa'ilun. Meskipun fi'il atau yang dimaksud didahului oleh isim fi'il, meskipun didahului oleh si isim fi'il juga syattan, meskipun didahului oleh isim fa'il, semuanya adalah sama gitu. Insyaallah rinci ya. Ada lagi? Silahkan sebelum ada yang mau ditanyakan silahkan Umahat. Ada yang belum paham? Sebelah mana yang belum paham? Baik. Masya Allah qari'ahnya Masya Allah bagus. Syukran jazilan barakallahu fi Ustaz. Baik. Ustaz. Baik. Boleh silahkan Ustaz. Berarti yang masuk dalam kategori disamakan dengan fi'il itu ya isim fa'il itu gitu ya Ustaz. Berarti yang di depannya adalah sebagai fa'ilnya. Betul. Betul. Jadi beberapa kata ada yang beramal seperti amal fi'il dan bisa beramal seperti fi'il. Maksudnya beberapa kata itu sama membutuhkan yang namanya al-fa'il. Seperti isim fa'il, dia itu membutuhkan fa'il.
seperti isim fi'il, dia itu membutuhkan fa'il seperti itu. Nah, baik. Jazakumullah khairan. Baik. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan Ummahat sebelum ana tutup. Baik. Kalau tidak ada, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Syukran jazilan kepada Ummahat. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi